Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri. Nah, ini merupakan materi matematika kelas 9. Nah, yang akan saya jelaskan dulu pengertiannya dulu. Apa itu transformasi? Nah, mungkin kalian suka nonton film Transformer, ya, suka ya. Pernah nonton pasti. Ya, di Transformer itu kan ada mobil, nanti bisa berubah menjadi robot. Nah, jadi Transformer kan bertransformasi. Dia mengalami perubahan. Perubahan apa? Bentuknya. Dari mobil ke robot. Nah, jadi pengertian transformasi itu adalah perubahan. Perubahan apa? Ya, satu objek bisa dari posisi, bentuk, maupun ukuran. Kalau di sini kan kita membahas mengenai transformasi geometri. Nah, objek-objek geometri ada apa? Bisa ada titik, bisa garis, bisa bangun. Jadi seperti itu. Jadi transformasi ada 4 jenis. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi. Jadi transformasi geometri itu adalah ini. Bisa pergeseran titik, bisa pencerminan bangun 2 dimensi, bisa perputaran titik juga, bisa perputaran garis, dan yang lainnya. Dilatasi juga sama nanti. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu translasi atau pergeseran. Jadi pengertian translasi seperti ini. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan memindahkan semua titik atau bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi, translasi itu dapat mengubah posisi suatu objek. Contohnya, contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari ya, kita menggeser meja, kita berjalan dari rumah ke sekolah, itu kan kita berpindah posisi. Yang pertama dari rumah ke sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan translasi pada koordinat dulu ya. Titik koordinat. Misalnya seperti ini. Titik. Jadi yang digeser di sini adalah titik. Titik A 5,1 ditranslasikan 2 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Bayangannya adalah, nah bayangan itu adalah titik terakhir, posisi terakhir ketika sudah ditranslasikan. Jadi saya akan demonstrasikan melalui GeoGebra. Titik A 5,1. Titik A 5,1 kan di sini. Nah, ditranslasikan 2 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. 2 ke kanan, 4 ke atas. Jadi seperti ini ya. 2 ke kanan. 1, 2. 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi terakhirnya adalah posisi terakhir. Koordinat bayangannya adalah 7,5. Bisa kita tulis di sini. A 5,1 ditranslasikan 2 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Dalam matematika ditulis seperti ini. Ini namanya faktor translasi. Jadi translasinya yang menggeser berapa? Translasinya 2 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Jadi yang pertama kita tulis itu adalah pergerakan sumbu X-nya dulu berapa. Jadi ini ke kanan, berarti kita tulisnya 2. Jadi kalau bergerak ke kanan itu sumbu X-nya menjadi positif di sini. Nah, terus 4 satuan ke atas. Kan sumbu Y ya, pergerakan sumbu Y-nya positif. Berarti ditulis positif 4 ke atas. Nah, bayangannya itu dalam matematika biasa ditulis seperti ini. A aksen. Nah, A aksennya adalah bayangan ini. Bayangannya adalah 7,5. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dari 5,1 ditranslasikan T 2,4 menjadi A aksen 7,5. Nah, lanjut ke soal yang kedua.
B 1,2 ditranslasikan 3 satuan ke kiri. Jadi misalnya di sini 1 aja ya, 1 satuan ke bawah. Nah, kita tulis dulu. B 1,2. Di sini. Nah, translasinya adalah 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Jadi bergerak ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. 1 satuan ke bawah. 1. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tulis pergerakannya berapa? Dia di sini. Dari sini ke sini. Terus dia dari sini ke bawah. Nah, ini. Jadi koordinat bayangannya adalah negatif 2,1. Di sini kita bisa tulis B 1,2. Translasinya kan 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Jadi kalau ke kiri kita tulisnya negatif. Jadi T, dia sumbu X-nya kan ke kiri negatif, berarti negatif 3, 1 satuan ke bawah. Jadi kalau sumbu Y, pergerakan sumbu Y itu kalau ke atas positif, kalau ke bawah dia negatif. Kalau ke 1 satuan ke bawah berarti dia ditulis negatif 1. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ditranslasi oleh faktor skala T negatif 3, negatif 1. Maaf, bukan faktor skala ya, maksudnya ditranslasikan oleh T negatif 3, negatif 1. Ya, bayangannya adalah posisi terakhir saya tulis B aksen negatif 2,1. Jadi seperti itu. Itu kita kalau mau didemonstrasikan ya seperti itu ya, translasi itu. Ya, coba kita amati di sini. Amati di sini. Dari A tadi kan koordinatnya 1,2 menjadi negatif 2,1. Itu kan karena translasinya ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita jumlahkan di sini dengan cara menjumlahkan. Jadi tidak harus kita gambar. Misalnya ini tadi 5,1 ditranslasikan oleh T 2,4 menjadi 7,5. Coba amati di sini. Ini kan dari 5 terus 2 menjadi 7. Jadi 7 itu kan diperoleh dari 5 ditambah 2. Selanjutnya kita amati yang ini 1 terus 4 ke menjadi 5. Jadi di sini sebenarnya kita tinggal menjumlahkan saja. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Seperti itu kan? Berarti kalau ini 1,2 ditranslasikan oleh T negatif 3, negatif 1 tinggal dijumlahkan. 1 ditambah negatif 3 berapa? Negatif 2. 2 ditambah negatif 1 berapa? 1. Jadi seperti itu. Tanpa harus kita menggambar, kalau kita sudah paham konsep translasi, bisa tinggal langsung dijumlahkan saja. Jadi dari ini kita bisa mendapatkan rumus. Kalau jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka bayangannya ini X aksen, Y aksen. Nah, X aksen diperoleh dari X ditambah A, dan Y aksen diperoleh dari Y ditambah B. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan bayangan titik B 5,7 jika ditranslasikan oleh T negatif 3,4. Bayangannya berapa? Tinggal kita jumlahkan. 5 tambah negatif 3 berapa? 2. 7 tambah 4 berapa? 11. Jadi ini bayangannya seperti itu. Bisa langsung dengan cara menjumlahkan. Ini translasi pada titik.
Yang kedua, saya akan menjelaskan translasi pada bangun datar. Misalnya segitiga, persegi panjang, dan yang lainnya. Maaf ini agak lemot ya. Ada sedikit masalah. Nah, udah bisa. Translasi pada bangun datar. Misalnya ini. Ada segitiga di sini. Misalnya segitiga CDE dengan koordinat masing-masing C 1,1, koordinat titik D 4,1 dan koordinat titik E 4,3. Ditranslasikan misalnya 2 ke kanan, 1 ke atas misalnya seperti itu. 2 ke kanan, 1 ke atas. Jadi kita pindahnya ke sini kan. 2 ke kanan, 1 2. Jadi ini masih berdempetan ya. Kita ubah lagi aja. 5 ke kanan, 2 ke atas, 5 ke kanan. 1 2 3 4 5 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. 1 2. Nah, jadi seperti ini. Dari CDE menjadi segitiga bayangannya adalah C aksen, segitiga C aksen, D aksen, E aksen. Bagaimana cara menggambarnya? Kita bisa menggunakan titik-titik sudutnya. Misalnya ini 1,1. Tadi T-nya kan berapa? T 5,2 ya, 5,2. Nah, di sini kita bisa milihnya satu-satu. Jadi misalnya C 1,1. Berarti kan 1 ditambah 5 6. Terus yang koordinat Y 1 ditambah 2 3. Jadi koordinat titik C aksen adalah 6,3. Jadi kita bisa menggambar per titik. Jadi yang C ini kita pindahkan dulu. Terus yang D berarti kan 4 ditambah 5 4,1 kan. Berarti kan 4 ditambah 5 9. 1 ditambah 2 3. Berarti 9,3. Kita dapat koordinat titik D aksen. Terus selanjutnya kita koordinat E 4,3 ditranslasi oleh T 5,2, kita dapat koordinat E aksen 9,5. Setelah dapat masing-masing titik sudut ini, tinggal kita hubungkan. Seperti ini. Nah, kan kita sudah mendapatkan gambar bayangannya. Jadi kalau misalnya translasi pada bangun datar, kita bisa memilih titik-titik sudutnya saja. Setelah itu nanti kita hubungkan. Jadi nggak harus semua titik di sini. Kan di sini sebenarnya bangun datar itu kan kumpulan titik kan. Nah, jadi kita bisa mengambil titik-titik yang esensial, yang di titik-titik sudutnya saja. Jadi seperti itu. Jadi mudah ya kalau translasi ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja pakai rumus ini. Demikian pembahasan saya mengenai translasi. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah saya akan membahas mengenai refleksi. Jadi pelajari baik-baik, pahami baik-baik konsepnya. Kalau sudah paham konsepnya, kita tidak perlu nih rumus-rumus seperti ini, kita tidak perlu menghafal. Kita pasti langsung bisa mengaplikasikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.